Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku seluruhnya, mari kita selalu meningkatkan ibadat kita kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti menjalankan solat 5 waktu, berpuasa dalam bulan suci Ramadan, menjalankan ibadah haji, mengeluarkan zakat dan seterusnya. Juga perintah-perintah yang sunnah seperti solat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, solat yang wajib, juga solat tahajud, juga termasuk solat duha dan lain-lainnya dari ibadat-ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman itu selalu dalam menjalankan ibadah itu bainal khaufi war roja, di antara takut, di antara khawatir dan harapan. Kita beribadat masih merasa ada perasaan takut, apakah ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Walaupun kita sudah memenuhi syarat rukunnya daripada ibadat itu, tentu orang yang beriman masih punya perasaan apakah ibadat kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Tetapi kita juga punya harapan. Harapannya apa? Roja itu namanya harapan. Harapannya apa? Alhamdulillah, kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sudah kita penuhi dengan syarat rukunnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah keterima. Nah, ini orang yang beriman selalu ada di antara dua perasaan, bainal khaufi war roja, di antara khawatir, takut dan di antara harapan. Karena kita sebenarnya tidak bisa mengandalkan kepada amal-amal yang kita kerjakan. Mengandalkan karena sudah solat 5 waktu, mengandalkan sudah tahajud, mengandalkan sudah solat duha, mengandalkan sudah sedekah, sudah zakat dan lain-lainnya. Apakah semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang menjadikan kekhawatiran kita. Maka kita tidak bisa mengandalkan dari amal-amal kita ini. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena keridhaan Allah dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, di dalam hadis ada dijelaskan orang-orang sudah berbuat bi amalil akhirah. Banyak berbuat dengan amal-amal akhirat, tapi akhirnya menjelang akhir hayatnya dia menjadi orang yang berbuat perbuatan neraka. Itu namanya su'ul khotimah. Kita senantiasa mengharapkan husnul khotimah. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kepada ibadat kita. Tapi walaupun kita tidak mengandalkan kepada ibadat kita, kita harus alhamdulillah sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam beberapa hadis dijelaskan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang yang membunuh orang 99 orang. Kemudian datang kepada seorang kiai, seorang pendeta, apakah saya masih ada jalan untuk tobat? Dijawab oleh kiai tadi, sudah tidak ada jalan untuk tobat. Akhirnya kiai tadi dibunuh sampai 100 orang. Setelah dia membunuh 100 orang, dia masih tidak putus asa, bertanya lagi kepada kiai yang lain atau pada waktu itu pendeta yang lain, apakah masih ada jalan untuk tobat? Ternyata dijelaskan ada. Allah itu maha menerima taubat. Cuman dianjurkan orang tadi supaya pindah dari mana dia tempat berada, supaya pindah ke tempat lain
Karena di mana tempat tinggal itu dikatakan ardusuin, tanah yang tidak baik, pindalah kau ke suatu tempat di mana di situ orang-orang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka menjalankan perintah orang alim tadi, kemudian di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Sehingga malaikat Raqib wa Atid itu saling berebut. Kata malaikat yang sebelah kanan, ini termasuk anggota saya, orang yang sudah tobat. Tapi kata malaikat yang sebelah kiri, tidak, ini termasuk anggota saya ahli neraka. Karena dia belum pernah berbuat apa-apa, belum pernah berbuat baik, baru berjalan dalam bertobat. Belum pernah beramal apapun saja, bahkan sudah membunuh 100 orang. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun menghakimi kedua malaikat ini. Kemudian disuruh ukur di mana dia sakaratul maut, mana lebih dekat ke tempat asal dia berada atau ke tempat tujuan daerah yang dia tuju untuk bertobat itu. Ternyata dia lebih dekat kepada tempat untuk bertobat itu. Nah, maka diputuskan dia sudah termasuk ahli taubat, termasuk ahli surga. Nah, ini jelas orang itu belum pernah berbuat apa-apa, bahkan membunuh 100 orang tapi masuk surga. Dari mana masuk surganya? Dengan rahmat Allah, dengan keridhaan Allah dan rahmat Allah. Maka kita solat itu hanya mencari keridhaan Allah dengan memenuhi syarat rukunnya. Kita puasa dengan memenuhi syarat rukunnya untuk mencari keridhaan Allah. Kita haji dan seterusnya itu semuanya untuk mencari keridhaan Allah. Kalau kita sudah mendapat keridhaan Allah, insya Allah mendapat rahmat Allah, masuk surga karena rahmat Allah. Ada seorang pelacur, dikatakan dalam hadis Rasulullah, dalam keadaan haus, dia turun ke dalam sumur, dia minum. Begitu keluar dari sumur, dia melihat anjing yang sedang menggonggong kehausan, sehingga menjilat-jilat apa yang ada karena kehausan itu. Nah, kemudian dia kena merasa sayang, merasa kasihan. Kemudian dia turun ke sumur, sepatunya diisi dengan air, kasih minum anjing yang sedang kehausan itu. Kemudian wanita pelacur itu masuk surga karena rasa kasihan kepada anjing yang sedang menggonggong kehausan itu. Nah, masuknya surga itu bukan karena amal, semata-mata karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis orang masuk surga karena dia melindungi kucing di Irak. Ada kucing kecil yang sedang kedinginan. Kemudian orang itu punya perasaan kasihan. Ya Allah, kasihan kucing ini. Dia ambil kucing ini, dia masukkan ke dalam jaketnya supaya hangat. Dengan perbuatan itu dia masuk surga. Subhanallah. Jadi masuk surga itu semata-mata karena rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat kita cuma sebagai sarana untuk mencapai keridhaan dan rahmat Allah. Tidak bisa mengandalkan karena sudah sholat pasti masuk surga, karena sudah begini pasti masuk surga, karena sudah merasa beramal soleh, banyak sedekah saya pasti masuk surga. Tidak ada itu semua. Karena kita bersedekah itu apakah diterima atau tidak. Cuman mari kita bersedekah, mari kita keluarkan zakat sesuai dengan perintah Allah untuk mencari keridhaan Allah, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang beriman, semata-mata jangan mengandalkan kepada amal perbuatannya. Amal perbuatan itu sebagai wasilah saja untuk mencari keridhaan dan rahmat Allah. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya dia berkata, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zulali. Kata Imam Ibnu Athaillah, min alamatil i'timad alal amal. Dari tanda-tanda orang yang bersandarkan kepada amalnya, nuqsanur raja, dia lalu kurang harapannya ketika dia berbuat dosa. Kenapa?
Dia sudah mengandalkan perbuatannya. Ketika dia berdosa kecil, cuma dosa kecil, toh ibadat saya besar. Oh, ini kan cuma dosa kecil, toh zakat saya, sedekah saya besar. Nah, itulah orang yang namanya mengandalkan kepada amal perbuatannya, sehingga dia sedikit harapannya kepada Allah ketika dia menjalankan dosa itu. Seolah-olah dosa itu kecil, amal saya besar. Nah, itu tidak bisa diandalkan semacam itu. Oleh sebab itu, marilah kita semua beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan ibadat itu dengan syarat rukunnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, mendapatkan keridhaan Allah, dapat rahmat Allah. Ada sebuah cerita pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ada 3 orang kurus. Satunya kurus, satunya lebih kurus, satunya paling kurus. Ditanya oleh Nabi Isa, mengapa kau kurus? Saya kurus ya Allah, ya Nabi Isa, bukan kurang makan. Tapi ketika saya mendengar cerita soal neraka, saya takut untuk masuk neraka. Itulah yang menjadikan saya berpikir sehingga saya kurus. Yang satunya ditanya, mengapa kau lebih kurus lagi? Dia menjawab, setelah saya mendengar cerita surga, pikiran cuma berpusat bagaimana saya untuk masuk surga. Saya merindukan surga. Itulah sebabnya saya menjadi kurus. Kepada yang ketiga, yang paling kurus, ditanya pula, mengapa saya tidak memikirkan soal surga, itu hanya Allah. Saya tidak memikirkan soal neraka, itu hak Allah. Allah biasa memasukkan siapa saja yang Allah kehendaki masuk neraka, dan Allah bisa memasukkan siapa saja Allah kehendaki ke surga. Yang saya pikirkan cuma saya ingin bagaimana saya bisa melihat Allah nanti di akhir pada hari kiamat. Bagaimana saya di akhirat nanti bisa melihat Allah, Allah yang menciptakan saya, merindukan keridhaan Allah. Saya merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari cerita ketiganya inilah mungkin dapat kita simpulkan, mari kita laksanakan perintah Allah sesuai dengan syarat rukunnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah. Mendapat keridhaan Allah berarti mendapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah maka kita masuk surga, bukan karena mengandalkan amal perbuatannya. Inilah pesan saya kepada anak-anakku dan kaum muslimin, untuk tetap kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan syarat rukunnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amal kita mendapatkan keridhaan oleh Allah. Dengan keridhaan Allah kita mendapat rahmat dari Allah. Dengan rahmat Allah lah kita ini masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.